Halo, saya Abner Onesiforus Bariton dengan NIM 1901011126 akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Metode dan Framework Arsitektur Enterprise. Saya berkuliah di Universitas Duta Bangsa Surakarta, program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah metode dan framework arsitektur enterprise itu, yang tentunya di suatu organisasi atau enterprise itu memiliki kecenderungan ya untuk meningkatkan kemampuan pelayanannya, memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumennya. Dan tentu itu didukung dengan pengembangan teknologi informasi di perusahaan tersebut. Penggunaan informasi teknologi di dalam perusahaan itu mampu menciptakan keunggulan dalam persaingan yang kompetitif. Maka bagi setiap perusahaan perlu untuk mengadakan pengembangan. Itu pengembangan ini untuk memudahkan setiap pelaku bisnis dan menciptakan efisiensi serta efektivitas bagi perusahaan. Sehingga dengan penggunaan informasi teknologi tersebut, perusahaan mampu menciptakan keunggulan kompetitif dan mampu bersaing dalam pasar global. Dan di dalam pengembangan teknologi informasi di suatu perusahaan, itu kita kenal atau ada di dalamnya, yaitu Enterprise Architecture Framework, di mana itu adalah pendekatan terstruktur untuk menguraikan setiap kebutuhan sistem sehingga dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem yang kompleks agar menjadi lebih sederhana. Terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama adalah Segment Framework, Federal Enterprise Architecture Framework atau yang disingkat FEAF, atau DoD Architecture Framework, DoDEF Treasury Enterprise Architecture Framework atau TEAF, dan The Open Group Architectural Framework atau yang lebih kita kenal biasanya adalah TOGAF. Pada saat ini kita akan sama-sama mengeksplorasi pemahaman yaitu tentang beberapa framework dalam pengembangan enterprise arsitektur serta framework bagaimana yang sesuai untuk digunakan dalam suatu organisasi. Kita perlu tahu dulu apa sih enterprise itu, apa sih enterprise arsitektur, dan apa sih enterprise arsitektur framework. Enterprise sendiri itu suatu area ya, di mana tempat segala aktivitas dan tujuan-tujuannya dalam satu organisasi atau beberapa organisasi, di mana informasi dan sumber daya lainnya saling berinteraksi dan bertukar. Sedangkan enterprise arsitektur itu adalah penjelasannya bagaimana sebuah organisasi itu merancang suatu sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan misi dan visi serta pencapaian hasil yang telah ditargetkan. Munculnya itu karena dua hal. Yang pertama, sistem yang rumit, yang dimana itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk merancang dan mengembangkan sistem yang dimiliki. Dan yang kedua, yaitu keselarasan bisnis dengan teknologi, di mana banyaknya organisasi yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kebutuhan bisnis dengan teknologi tersebut. Enterprise Architecture Framework atau yang biasa kita kenal EA Framework, yaitu framework itu didefinisikan sebagai kunci pemahaman atas enterprise arsitektur yang berperan sebagai suatu struktur logis dalam mengklasifikasikan informasi yang kompleks. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan mau eksplorasi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang TOGAF. TOGAF sendiri adalah framework yang memberikan pendekatan komprehensif untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengelola enterprise arsitektur. TOGAF sendiri memiliki arsitektur development method yang merupakan metodologi yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mengembangkan dan memelihara teknikal arsitektur dari organisasi.
di mana arsitektur development method itu sendiri membentuk siklus iteratif untuk keseluruhan proses antar dan tiap fase, sehingga pada tiap iterasi diambil sebuah keputusan baru yang dapat menentukan luas cakupan enterprise, level kerincian, serta target waktu yang ingin dicapai. Di mana prinsip-prinsip tersebut ada prinsip enterprise, prinsip teknologi informasi, dan prinsip arsitektur. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu FEAF. FEAF yaitu diperkenalkan oleh Federal CEO Council pada tahun 1999 untuk mengembangkan enterprise arsitektur dalam berbagai federal agency. FEAF ini sendiri mendukung komponen enterprise arsitektur, yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Selain itu, FEAF telah mengadopsi 3 kolom utama dari segmen framework yang terdiri dari deskripsi data, deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang TEAF. TEAF itu dikembangkan oleh Departemen Treasury dan dirilis pada tahun 2000. TEAF sendiri merupakan generasi kedua dari TISA, yaitu Teknologi Information System Architecture Framework. TIF adalah framework yang menunjukkan pengembangan dan perancangan dari proses bisnis berbagai unit departemen dengan mengidentifikasikan kebutuhan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam pengembangan teknologi yang sering mengalami perubahan. TIF mengidentifikasikan hasil dari kinerja produk yang menyediakan arahan bagi pengembangan enterprise arsitektur, di mana kinerja produk mendasari deskripsi bagaimana enterprise arsitektur dikembangkan, serta diterapkan dan mendokumentasikan bagaimana pencapaian dan dari penerapan enterprise arsitektur tersebut. Selanjutnya, yaitu yang bisa digunakan adalah segmen framework. Beberapa sumber memperkenalkan implementasi segmen framework dalam berbagai hal. Contohnya merupakan framework untuk mengorganisasi dan menganalisis data. Yang kedua, framework yang memiliki sistem klasifikasi atau skema klasifikasi dengan matriks dalam bentuk 6x6 dan juga model 2 dimensi atau model analitis. Segmen framework diusahakan dengan matriks 6x6, di mana baris menunjukkan 6 pandangan perspektif dan kolom menunjukkan 6 pendefinisian fokus atau abstraksi. Ya, seperti yang sudah ada di gambar, yaitu perspektif pada baris dapat diklasifikasikan sesuai dengan tabel berikut. Seperti ini ya. Ya, ada planner, owner, designer, builder, subcontractor, yaitu perspektif-perspektifnya dengan sudah dijelaskan apa tujuannya, hasil, dan juga batasannya. Selanjutnya, segmen framework itu juga diuraikan definisinya untuk bisa diimplementasikan dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah what, yaitu menguraikan informasi organisasi, yaitu data. Yang kedua adalah how, disediakan untuk mendeskripsikan fungsionalitas dari sistem informasi. Lalu where, menunjukkan lokasi kerja dari organisasi. Selanjutnya adalah who, membahas mengenai alokasi sumber daya manusia serta struktur dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang kelima when, yaitu digunakan untuk merancang setiap event yang memiliki relasi dalam membangun kinerja dan tingkat kualitatif untuk sumber daya organisasi. Yang keenam adalah why, yang terakhir adalah why, menguraikan tentang motivasi, tujuan akhir yang ingin dicapai beserta strategi yang digunakan dari organisasi. Dan kita sudah mengenal beberapa framework yang biasanya digunakan di dalam organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan. Kesimpulannya adalah enterprise arsitektur itu diperlukan ya, agar perusahaan memiliki arsitektur informasi yang baku, yang dimana itu sebagai landasan untuk pengembangan
sistem informasi di organisasi tersebut, dan itu akan menjadi acuan dalam investasi teknologi jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Jadi ketika perusahaan memiliki kepentingan, memiliki tujuan, perusahaan itu akan memiliki framework atau enterprise arsitektur yang sudah ditentukan, dan itu menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut. Terus yang selanjutnya adalah kita harus tahu untuk membangun sebuah sistem informasi yang terintegrasi harus menentukan framework yang sesuai dengan kondisi organisasi yang ada. Lalu komponen utamanya dalam sebuah framework adalah pandangan, metode, dan pelatihan. Tidak ada framework yang sempurna, di mana setiap framework, baik itu TOGAF, VAR, CAR, segment framework maupun framework yang lainnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan framework lebih baik disesuaikan dengan jenis enterprise arsitektur seperti apa yang ingin digunakan. Begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Dari sinilah saya mendapatkan referensi pandangan untuk membuat makalah